bersama dengan saya Aska, saya di channel Aksara. Teman-teman, di episode sebelumnya saya sudah sempat membahas dan berbagi informasi dan juga pengalaman seputaran pengalaman saya sebagai MC. Dan pernah nggak sih kalian berpikir bahwa menjadi MC itu gampang? Ada juga yang mengatakan bahwa MC mah gampang, cuma tinggal ngomong aja, cuma tinggal baca teks saja. Buang hal seperti itu, karena ternyata untuk menjadi MC juga ini membutuhkan skill, persiapan, belajar, riset untuk menjadi seorang MC yang handal dan profesional. Selain itu juga MC harus bisa mempersiapkan mulai dari acara, kemudian mulai dari busana, persiapan apa saja yang akan disampaikan ke audiens, persiapan materi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah hal-hal yang berkaitan dengan persiapan, diantaranya adalah ya publik dengan mudah ya mengenal seorang MC dari mulai mereka berdiri, kemudian juga bahasa tubuh, tata busana, make up, aksesoris, dan bagaimana cara mereka berinteraksi. Nah, selain itu juga seorang MC harus memiliki tata bahasa yang baik agar bisa membawakan narasi atau kalimat dan wawasan yang cukup luas. Gak cuman ngikutin rundown atau cue card yang sudah dibuat oleh penyelenggara, namun juga seorang MC harus mampu bagaimana sih caranya menyambungkan topik bahasan dari bahasan yang disampaikan oleh narasumber. Dan ini bagaimana cara MC mengolahnya. Pasti buat kita pengalaman sebagai seorang MC ketika kita tidak nyambung sama narasumber kita ini hal yang seperti mimpi buruk. Apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang MC yang handal? Yang pertama adalah confidence, rasa percaya diri. Nah, itu penting banget, dan itu sudah menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh seorang MC ya. Kalau nggak percaya diri ya berdiri saja juga di depan audiens udah pingsan deh. Jadi rasa percaya diri atau confident itu harus mutlak dimiliki oleh seorang MC atau Master of Ceremony. Oke. Kenapa confident atau percaya diri itu harus dimiliki? Karena tugas dan tanggung jawab MC ini juga memang langsung berhadapan dengan publik yang notabene kita harus berhadapan dengan mereka yang berada di panggung, kemudian juga berhadapan dengan publik. Itu nggak cuman orang-orang biasa saja yang ada di situ sebagai audiens, tapi juga mungkin ada pejabat, ada orang-orang penting, ada ada orang-orang yang membuat kita gugup dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya teman-teman, tapi juga bukan overconfident ya. Oke, yang kedua yang harus dimiliki untuk menjadi seorang MC handal adalah teman-teman harus memiliki manajemen skill atau manajemen acara. Di sini maksudnya teman-teman harus mampu membedakan acara apa sih yang kita akan padu. Jadi jangan cuma langsung terima tawaran Oke, saya terima jobnya. Tapi juga teman-teman harus juga memiliki skill untuk memanajemen acara. Jadi manajemen skill ini penting. Kenapa? Untuk mengetahui apa acaranya, kemudian juga siapa tokoh atau pejabat yang akan hadir, siapa audiensnya, kemudian juga bagaimana kita akan memandu acara, apakah tempat di outdoor, indoor, atau juga topik bahasan yang akan kita bawakan. Hal-hal kecil itu juga harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki untuk menjadi MC handal yaitu adalah adaptif ya. Adaptif ini kita harus melihat, kita harus mampu beradaptasi untuk melakukan tugas kita sebagai pemandu acara. Misalnya kita harus mengetahui audiens kita siapa saja, anak-anak kah, orang tua kah, atau yang seumur dengan kita. Kemudian juga jenis acara informal, formal, atau mungkin
protokoler, wedding atau birthday dan lain sebagainya. Ini harus kita lihat. Kemudian juga apakah ini acaranya off air, on air, outdoor, indoor, semi outdoor dan lain sebagainya. Ini harus harus kita ketahui. Selain itu juga skala acara, apakah ini acara yang besar, sedang, kecil, bagian dari teknis yang harus kita ketahui juga ya teman-teman. Oke. Nah yang ketiga tadi adaptif, kemudian yang keempat adalah seorang MC yang handal harus memiliki attitude atau juga perilaku yang baik. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Jadi yang keempat itu adalah good attitude ya. Seorang MC harus paham betul bagaimana kita berperilaku sopan santun ya dalam membawakan acara kita, baik itu berupa lisan atau juga mungkin bahasa tubuh ketika kita membawakan acara. Ketika kita memulai tugas kita sebagai pembawa acara, memperkenalkan diri, kemudian juga kita MC juga seperti seorang public figure ya yang harus memberikan hal-hal yang baik, pribadi yang baik, cara menyapa kita, cara humor kita juga jangan sampai menyinggung perasaan audiens dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan ya. Kalau sudah terkenal dan menjadi public figure yang baik, maka apapun yang dilakukan di kehidupan pribadi di luar profesi sebagai MC ini akan menjadi perhatian publik dan semoga menjadi teladan ya. Nah yang kelima ini kemampuan mengolah vokal ya. Jadi seorang MC juga harus memiliki kemampuan mengolah vokal teman-teman. Gak cuma penyanyi doang ternyata yang harus melatih vokal kita. Karena memang sebaiknya seorang MC gak cuma pandai berbicara, tapi juga lebih bagus kalau memiliki berkarakter gitu ya. Harus pandai mengolah kalimat menjadi berirama dan tidak datar atau yang disebut dengan intonasi. Jadi juga selain itu harus memiliki kualitas penyebutan kata dan kalimat yang baik pada saat kita membawakan acara dan kemampuan mengatur nafas saat kita membawakan acara, kemampuan mengolah diafragma atau pernafasan. Ini harus dimiliki kemampuan MC dalam mengeluarkan kata-kata, kekuatan suara atau yang disebut dengan power. Jadi tanpa harus teriak-teriak, suara kita tetap bulat, suara kita tetap jelas didengar dan menyebutkan artikulasi dengan tepat dan enak didengar sama audiens. Oke, yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh teman-teman yang ingin menjadi MC handal adalah mengolah bahasa dengan baik ya. MC harus atau dituntut untuk mengucapkan artikulasi kalimat bahasa maupun bahasa daerah atau juga bahasa Inggris misalnya, bahasa asing, dan banyak istilah-istilah yang harus kita pelajari. Dan hati-hati seorang MC ini harus mengucapkan dengan baik agar tidak disalahartikan, karena ketika artikulasi salah disebutkan maka akan berbeda maknanya. Jadi ini juga harus seorang MC juga harus cerdas ya, harus mulai belajar, banyak baca, banyak riset istilah-istilah dari bahasa asing, istilah-istilah dari bahasa daerah, dan juga terutama ini untuk MC yang memandu acara pernikahan, ini pasti ada banyak sekali istilah-istilah bahasa daerah atau adat istiadat tertentu ya. Oleh karena itu seorang MC harus mampu meriset, kemudian juga kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan, bisa baca-baca dulu di Wikipedia atau juga di Google ya, harus banyak baca. Dan ini selain itu juga harus bisa membedakan bahasa yang bisa digunakan, bahasa formal, informal, dan lain sebagainya ya. Karena seorang MC harus mengetahui tidak hanya bahasa-bahasa gaul saja atau bahasa-bahasa dalam bidang lain, juga ini harus kita ketahui, misalnya bahasa-bahasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi yang terkait dengan acara yang dipandu oleh kita. Pengetahuan soal bahasa juga terkait dengan bagaimana seseorang atau seorang MC yang mampu menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian juga selain komunikatif juga praktis dan efisien ya, sehingga
Ini apa ya, kalau kata orang Sunda itu nggak ngayayai gitu ya. Jadi si bahasa atau komunikasi yang digunakan ini efektif dan bisa dipahami oleh semua audiens. Yang ketujuh adalah berwawasan luas. Ya, jadi nggak cuman sebagai MC itu nggak cuman mulut besar aja, nggak cuman ngomong aja. Karena ternyata seorang MC ini layaknya seorang presenter, seorang jurnalis yang memiliki kemampuan mengetahui banyak hal di berbagai bidang ya, meskipun pengetahuan yang kita ketahui tidak harus mendalam seperti seorang pakar ya, tapi minimal kita bisa mengetahuinya dengan cara membaca dan belajar gitu ya. Kemudian yang kedelapan, nah ini juga tidak kalah penting, hal yang kedelapan yang harus kita miliki sebagai seorang MC yang handal adalah mampu menjaga gestur tubuh. Nah ini juga nggak kalah penting ya teman-teman. Karena seorang MC juga harus memiliki sikap tubuh yang baik, fleksibel, tidak kaku dengan situasi dan kondisi acara yang dipandu ya. Serta ini juga harus menyesuaikan dengan lingkungan acara. Jadi sikap tubuhnya ini diperhatikan pada saat berbicara, pada saat menyampaikan informasi di acara, kemudian juga tidak overacting. Oke, demikian 8 hal. 8 hal pertama ya tepatnya yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi MC handal, dan 8 hal lainnya akan saya bagikan untuk teman-teman Aksara di episode berikutnya. So, pastikan teman-teman tetap stay tune di channel Aksara karena masih ada 8 lagi yang akan saya bagikan bagaimana caranya agar seseorang menjadi MC yang handal. Ikuti terus channel Aksara Aska Said dan nantikan konten-konten inspiratif lainnya. Jangan lupa share, follow, like, subscribe channel Aksara. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Dah.